Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Sidindur Azizah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akses mikrotik. Jadi beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada metode akses router OS, kemudian akses router board, menu hostname, IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, webfig, quicksave, telnet dan SSH, dan yang terakhir ada konsep serial konsol. Kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu metode akses mikrotik router OS. Jadi mikrotik itu bisa diakses di mana saja. Diibaratkan seperti kita menggunakan mikrotik pada pertama kali atau perangkat yang menjalankan router OS tersebut, yang biasanya disebut dengan sebutan router board. Jadi ketika mikrotik kita sudah terpasang di PC kita, maka akan ada beberapa aplikasi yang dijadikan sebagai jembatan. Nah, untuk mengakses mikrotik tersebut diantaranya seperti keyboard, serial console, remote server, telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, quicksave, dan webfig atau HTTP, match telnet, lokal atau Winbox terminal menu, dan yang terakhir mikrotik app. Nah, untuk Winbox itu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk saat ini masyarakat kebanyakan menggunakan Winbox sebagai aplikasi jembatan. Nah, untuk connect dengan Winbox itu pertama kali kita menggunakan MAC address ya. Kemudian selanjutnya bisa menggunakan IP address. Nah, kita langsung aja lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu akses real router mikrotik with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows, terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Available access di MAC and IP address. Jadi untuk menghubungkan router, kalian bisa menggunakan kabel LAN yang dimana di ujungnya itu terdapat RPG45 ya. Kalian bisa langsung aja masukin kabel LAN tersebut ke port LAN yang ada di laptop dan ke header 2, 3, 4 atau 5 router, asalkan jangan di header yang pertama ya guys. Jadi kita langsung aja ke Winbox-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung connect aja. Dan ya seperti ini tampilannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu menu hostname, IP address pada Winbox. Kita ke Winbox-nya dulu. Nah, untuk hostname itu di sini ada mikrotik ya guys. Nah, untuk menggantinya itu kita bisa mengeklik sistem, lalu pilih identity. Nah, di sini kan
ada namanya ini mikrotik ya. Ini kita bisa ganti misalkan Azizah guys. Nah di sini udah diganti jadi Azizah. Nah untuk IP address itu bisa ke menu IP lalu address. Nah untuk menambahkannya kalian bisa klik ini tanda plus ini lalu masukin IP nya. Untuk IP nya itu terserah ya guys, dan untuk header-nya itu header 2, klik OK. Nah ini udah ada ya guys IP yang tadi kita masukin. Untuk selanjutnya yaitu ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Jadi di sini ada connect to. Connect to itu adalah langkah yang kita lakukan untuk connect ke router kita. Nah untuk login yaitu user yang digunakan untuk akses mikrotik. Nah untuk password itu password yang kalian buat di mikrotik. Nah untuk identity itu informasi mengenai hostname yang tadi kita ubah itu ya guys. Dan untuk version itu image dari mikrotik yaitu ada 6.49.19. Nah untuk board yaitu jenis dari mikrotiknya. Nah untuk jenisnya yaitu CHR. Nah untuk uptime yaitu menginformasikan berapa lama mikrotik kita diakses. Kita langsung aja konekin. Nah jadi di sini ada session, setting, dan dashboard. Session, new, open, save, save as, auto save, and close all windows, disconnect, sama exit. Nah di setting itu ada zoom in dan zoom out. Dan di dashboard itu ada add time. Add time itu untuk waktu di mikrotiknya. Kemudian untuk add date yaitu tanggal. Nah untuk CPU yaitu CPU nya. Add memory yaitu memori. Dan add uptime yaitu berapa lama mikrotik ini diakses. Nah kita langsung aja ke menu-menunya. Yang pertama yaitu ada quick set. Quick set itu konfigurasi cepat. Biasanya ada di mikrotik yang support wireless. Yang berikutnya yaitu ada Capsman. Capsman itu sebagai controller. Nah untuk selanjutnya yaitu ada interface. Interface itu terkait berapa interface yang dimiliki mikrotik kita. Iya ada. Nah untuk selanjutnya yaitu ada wireless. Wireless itu untuk mengkonfigurasi wireless. Nah, selanjutnya yaitu ada bridge. Bridge itu biasanya menggunakan beberapa port atau network. Selanjutnya yaitu ada mesh. Mesh digunakan untuk konfigurasi HAMS pada wireless. Nah selanjutnya ada IP.
IP itu digunakan untuk konfigurasi ini ya guys. Misalkan kalian mau konfigurasi IP address, kalian mau konfigurasi IP DHCP, DNS, firewall, hotspot, dan lain-lain. Nah, untuk routing yaitu digunakan untuk merouting seperti BFD, BGP, filters, MME, OSPF, prefix, list, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada sistem. Nah, untuk sistem itu yang paling sering kita gunain ya guys, seperti password, identity, story, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada files. Files ini berisi data-data backup konfigurasi. Selanjutnya ada log. Log itu info tentang waktu di mikrotik. Untuk radius untuk selanjutnya yaitu ada tools. Tools itu ada email, floodpin, graphing, IP scan, match server, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada new terminal. New terminal itu konfigurasi yang menggunakan perintah. Selanjutnya yaitu ada max support brief. Ini tuh digunakan untuk membuat file dan bisa terkirim ke mikrotik.com. Selanjutnya ada new winbox. Nah, new winbox ini digunakan untuk membuka winbox yang baru. Nah, kira-kira itu saja menu yang dapat saya jelaskan. Kita langsung aja ke materi yang selanjutnya. Yaitu ada mengakses router board with webfig. Webfig diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Webfig ini mensupport IPv4 dan IPv6. Webfig ini juga mensupport HTTP dan HTTPS. Webfig ini sebagai alternatif Winbox. Untuk mengakses router board Webfig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser HTTP. Nah, jadi untuk masuk ke Webfig itu kita bisa mencarinya di website ya guys. Jadi untuk IP saya itu ada 192.168.198.187. Kita langsung aja cari di web 192.198.187. Jadi ini untuk tampilan Webfig.
Jadi tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Sini ada identity yang tadi kita isi. Lalu di webpick ini menunya itu kurang lebih sama kayak di Winbox ya, sama guys. Nah, untuk terminalnya kayak gini ya guys. Kita langsung aja menuju ke materi yang selanjutnya, yaitu ada quick set. Quick set ini merupakan konfigurasi cepat. Quick set ini dapat diakses melalui Winbox dan Webpick. Nah, untuk quick set itu seperti ini ya guys tampilannya. Kita langsung aja menuju ke materi yang selanjutnya, yaitu ada remote access telnet dan SSH. Based on terminal command line interface, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, yang terminal atau Winbox, dan terminal atau Webpick. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY dan SCP dan lain sebagainya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Menggunakan program hyperterminal baud rate 115.200, data byte 8, parity non, stop byte 1, dan flow control non. Nah, kira-kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.